Saya balik ke slide yang ini. Ya, tadi kita udah sampai ke thalassemia mayor. Jadi tadi kan seperti yang saya sampaikan, thalassemia minor itu hampir tidak terlihat gejala karena hemoglobinnya berada di level yang hampir normal, bahkan normal. Kalau thalassemia intermediate dia sudah berada di pertengahan sekitar 7-9. Pada anak kecil biasanya tidak terlihat ciri-ciri itu karena memang level normal pada anak kecil sekitar 7-9 hemoglobin. Semakin usia dewasa dia akan semakin menunjukkan anemia dan membutuhkan transfusi. Sedangkan pada thalassemia mayor, itu thalassemia yang paling berat di bawah 6, baik pada anak-anak maupun pada dewasa sudah menunjukkan ciri-ciri anemia yang berat seperti lemah letih lesu, pucat yang berat, jaundice atau kekuningan. Jaundice itu bahasa lainnya ikterik ya, karena kadar bilirubinnya meningkat, dan sudah menunjukkan splenomegali dan hepatomegali. Ya, karena apa? Balik lagi tadi ya, splenomegali itu adalah spleen yang berfungsi untuk bekerja pada hancurnya sel darah. Akhirnya dia bekerja keras karena sel darahnya hancur lebih cepat. Kemudian hepatomegali dia terjadi karena hepar itu secara normal berfungsi untuk menghancurkan bilirubin. Dia harus bekerja keras untuk menghancurkan bilirubin yang tinggi, dan dia harus menyeimbangkan dengan usaha untuk memproduksi eritrosit. Akhirnya terjadilah hepatomegali dan splenomegali. Pada thalassemia mayor sudah terlihat gangguan tumbuh kembang pada anak-anak ya. Gangguan tumbuh itu berarti kayak tinggi, membesar, lingkar kepala, lingkar lengan, itu tumbuh. Kalau kembang itu segala sesuatu yang sifatnya capaian motorik, misalnya kemampuan motorik kasar, motorik halus, akademik ya, kemampuan akademik, kecerdasan. Pada thalassemia mayor biasa terlihat wajah mongoloid atau mongoloid face. Jadi wajahnya itu ada tulang kepala yang menonjol, mata cenderung lebih besar, ada tulang wajah yang cenderung menonjol, gigi yang lebih besar. Itu kalau thalassemia mayor. Ya. Berapa sih rata-rata nilai itunya? Kalian tidak perlu melihat MCV yang saya tulis ya. Itu enggak apa-apa, enggak dihafal. Yang penting kalian tahu HB-nya. Berapa nilai HB pada yang mayor? Ya hanya sekitar 6 sampai 8 4 sampai 8 saja. Di bawah 7 biasanya rata-rata. Sehingga dia butuh ketergantungan transfusi. Nah, ini saya ada tulis. Ya. Thalassemia mayor itu rata-rata dia membutuhkan transfusi darah merah. Darah merah itu bahasa lainnya apa? Packed red cell, PRC ya, packed red cell. Atau dia butuh whole blood, WBC, whole blood, jadi keseluruhan darah atau darah merah saja. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya, setiap produk darah yang masuk ke dalam tubuh, maka kita punya zat besi yang terikut di dalam sel darah merah itu. Sehingga pasien-pasien dengan transfusi darah ya mereka punya risiko untuk overload iron atau kelebihan jumlah zat besi. Cara pengobatannya bagaimana? Harus dilakukan kelasi pada zat besi. Jadi kelasi zat besi itu apa? Dengan obat. Kayak gimana ya? Nanti yang kelompok yang presentasi minggu depan cari informasi itu. Apa yang dimaksud dengan kelasi zat besi? Kalau dia zat besinya tertimbun terus-menerus, bisa berisiko terjadi aritmia, gangguan irama jantung. Ya, apa yang berbahaya dari efek samping transfusi kalau terus-menerus, tapi tidak bisa dihindari pada pasien-pasien thalassemia berat? Apa saja? Ya, yang pertama kelebihan zat besi tadi. Kemudian menyebabkan terjadinya risiko reaksi antigen dan antibodi. Kalau kalian masih ingat di IDK 2 ya, kita belajar tentang daya tahan tubuh. Setiap protein benda asing yang masuk pasti akan membawa antigen. Setiap ada antigen atau benda asing yang masuk, maka tubuh kita akan menghasilkan antibodi. Maka sel darah merah dari orang lain pendonor masuk ke dalam tubuh pasien itu akan tetap membawa antigen. Dan tubuh ketika ada antigen yang dianggap benda asing akan menghasilkan antibodi. Kalau sudah tubuh mendeteksi ada benda asing, maka akan menghasilkan reaksi antigen dan antibodi. Misalnya demam, inflamasi, alergi, gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, Bu, tapi kan dia transfusi juga golongan darahnya sama. Iya betul, golongan darahnya sama.
Misalnya ada pasien talasemia golongan darahnya B, maka dia butuh transfusi dengan golongan darah B. Tapi setiap golongan darah yang sama sekalipun berasal dari orang yang berbeda, sehingga memiliki materi genetik yang berbeda dan memiliki protein yang berbeda. Maka tetap ada risiko reaksi antigen dan antibodi. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin ada mahasiswa yang berpikir, kalau gitu apakah setiap transfusi darah terjadi reaksi antigen antibodi? Tidak, setiap transfusi tidak selalu terjadi reaksi antigen dan antibodi. Tapi ada kalanya seseorang yang sangat hipersensitif, dia bisa terjadi reaksi antigen antibodi. Walaupun golongan darahnya sama. Lalu efek samping dari transfusi itu adalah risiko terjangkitnya penyakit menular, misalnya hepatitis, HIV. Tapi hepatitis dan HIV itu jarang terjadi pada transfusi insya Allah, karena ya itu adalah tugas dari PMI atau tugas dari bank darah ya untuk menyeleksi infeksi-infeksi yang terdapat di dalam darah sehingga tidak diberikan pada orang yang membutuhkan. Tindakan berikutnya apa selain transfusi? Ada namanya transplantasi. Transplantasi pada sumsum tulang atau perbaikan pada genetik. Tapi perbaikan pada genetik itu sulit dilakukan. Nah, jadi memang talasemia ini tidak bisa disembuhkan sejauh ini karena dia kerusakan di genetik. Jadi ya pasien selama hidupnya kalau dia talasemia mayor dia membutuhkan transfusi. Lalu secara terapi bagaimana? Secara diet seperti apa? Kalau secara terapi diet, pasien talasemia yang sudah terdiagnosis talasemia ya, itu justru tidak diperbolehkan makan makanan yang mengandung zat besi. Kenapa? Ya pasti kalian sudah bisa berpikir rasionalnya lah ya. Kan dia transfusi darah aja sudah menghasilkan kelebihan zat besi. Kalau dia makan makanan yang mengandung zat besi, maka akan semakin banyak zat besi yang tertumpuk. Nah, Bu, ya silahkan. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Kan tadi dibilang tuh kalau misalnya untuk talasemia intermedia tuh kalau untuk bayi kan nggak masalah tuh, nggak melakukan transfusi karena HB-nya masih rendah gitu kan. Tapi untuk talasemia mayor kan pada bayi HB-nya kan rendah, tapi tadi Ibu bilang itu kayak harus transfusi gitu. Jadi kalau bayi dia harus transfusi juga Bu. Kalau dia sudah tidak mengkompensasi tubuhnya, kalau bayi baru lahir talasemia itu tidak kelihatan. Karena bayi baru lahir dengan HB6, HB8 dia mengkompensasi. Nanti dia sudah mulai kelihatan di usia 1 tahun biasanya. Talasemia mayor, dia akan kelihatan di usia hampir 1 tahun itu mulai kelihatan. Jadi kalau dia butuh transfusi di usia 1 tahun, ya dia akan transfusi di usia itu. Ya. Oke, makasih Bu. Ya. Lalu misalnya tadi saya lanjutkan ke terapi diet. Zat besi. Pada pasien talasemia, terutama intermediate dan mayor, mereka tidak boleh makan makanan yang mengandung tinggi zat besi. Misalnya daging merah, sayur bayam, sayur daun singkong, yang mengandung tinggi zat besi. Sebenarnya hampir semua makanan mengandung zat besi, tapi kadar zat besi yang tinggi itu pada bayam, sayur singkong, daging-dagingan merah. Jadi tidak boleh terlalu banyak, ya dibatasi. Bahkan kalau yang talasemia mayor yang kelebihan zat besi mungkin tidak sama sekali. Kenapa? Ya karena tadi dia sudah memiliki kelebihan zat besi pada transfusi darah. Nah, ini berbeda dengan pasien-pasien anemia yang bukan karena talasemia. Ya, ini yang harus kalian bedakan sebagai seorang perawat. Kalian tahu nih pasiennya anemia, tapi kalian harus cari tahu dia anemianya karena apa. Kalau pasien talasemia, otomatis di rumah sakit tertulis diagnosisnya talasemia. Anemia et causa talasemia. Kalau dia anemia bukan talasemia, maka dia boleh makan makanan yang mengandung zat besi. Justru diperlukan. Karena salah satu jenis anemia adalah kekurangan zat besi. Selama dia anemianya karena kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B, karena perdarahan, intinya anemia bukan karena talasemia, maka dia boleh makan makanan yang mengandung zat besi. Seperti daging-dagingan dan sayur hijau tadi. Terutama bayam lah ya sama daun singkong. Tapi kalau dia anemianya karena talasemia, maka memang murni dia butuh transfusi. Jadi makanan yang mengandung zat besi tinggi itu dibatasi. Gitu ya. Mudah-mudahan sudah paham di situ bedanya. Pemeriksaan laboratorium itu sangat mutlak. Jadi kita tidak bisa mendeteksi anemia hanya dari pucat dan jaundice dan hepatomegali. Jadi harus periksa HB dan periksa gen. Dari HB pun kita tidak bisa bilang HB-nya rendah ini karena talasemia atau bukan talasemia.
karena kita hanya melihat nilai HB. Jadi harus ada pemeriksaan gen. Nah, ini yang harus ditampilkan pada pemeriksaan fisik, termasuk misalnya nanti untuk presentasi. Pemeriksaan fisik pada pasien talasemia apa yang ditemukan? Wajah pucat misalnya ya, kemudian kekuningan, jaundice. Pada pemeriksaan abdomen ada splenomegali, ada hepatomegali, lelah, letih, lesu, nafas sesak misalnya ya. Ini tidak perlu kalian hafalkan, yang penting HB. Kalian tahu perbedaannya di nilai HB tadi sama nilai bilirubin. Nah, saya setelah ini kembali ke sampai sini untuk talasemia. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau ke hemofilia di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di-unmute mikrofonnya. Kalau enggak ada, kita ke hemofili. Ya, kalau tadi talasemia, itu adalah darah merah. Cara hemofili. Jadi kelainannya kita lihat dulu deh. Hemofili ini adalah suatu kelainan pembekuan darah. Suatu kelainan dalam proses pembekuan darah. Ada file saya satu lagi ya, kalian kan udah download di e-learning. Slide-nya ini kan ada 2. Satunya yang hemofili. Nah ini. Hemofili itu apa? Hemofili itu adalah penyakit karena gangguan pembekuan darah, sehingga terjadi perdarahan yang memanjang, bahkan terus-menerus. Kalau tadi talasemi itu gangguannya di sel darah merah atau eritrosit, maka hemofili ini berarti gangguannya di sel pembekuan darah. Apakah mutlak di trombositnya? Tidak, tapi nanti akan saya jelaskan. Ya, hemofili ini adalah intinya gangguan pada pembekuan darah. Kalau talasemi tadi gangguan pada hemoglobin yang mengangkut oksigen. Kalau hemofili gangguan pada perdarahan, sehingga pasien gangguan pada pembekuan darah, sehingga pasiennya itu akan mengalami perdarahan. Penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya karena kekurangan faktor 8, yaitu hemofili A, anti hemofili A, sama kekurangan faktor 9, anti hemofili B. Kalian pasti akan paham nih, pelan-pelan akan saya jelasin. Kalau hemofili ini adalah penyakit keturunan secara genetik, jadi dibawa genetik dan mutlak karena penyakit keturunan. Jadi tidak didapat karena dia kena infeksi, karena radiasi, bukan. Ini memang murni penyakit keturunan X-linked, menyerang kromosom X. Kromosom X itu adalah pelengkap pada gen perempuan. Jadi kalau XX itu anak akan menghasilkan jenis kelamin perempuan, XY akan menghasilkan jenis kelamin laki-laki. Sehingga karena dia X-linked, maka kalau pada perempuan, hemofili ini sifatnya karier atau pembawa. Tapi kalau dia kena ke laki-laki, maka hemofili ini mutlak menjadi penyakit hemofili. Kalau pada perempuan belum tentu dia jadi hemofili, tapi bisa saja dia hanya membawa, karier. Tapi ketika si perempuan ini karier, terus dia punya anak laki-laki, maka anak laki-lakinya akan hemofili. Karena X-linked tadi. Dan dia penyakit keturunan. Jadi bisa satu garis keturunan itu hemofili semua bisa. Bisa kakak beradik laki-laki dua-duanya misalnya, dua-duanya hemofili bisa. Ya, karena dia merupakan penyakit genetik. Genetiknya di mana? Nah, genetiknya tadi tuh yang saya bilang, genetiknya itu di faktor 8 dan faktor 9. Kalau pada talasemia, genetiknya itu di gen alfa dan gen beta yang menghasilkan protein globin. Sedangkan pada hemofili, dia kerusak pada genetik
faktor 8, bukan kromosom ya ini, faktor. Faktor ini apa? Jadi pada proses pembekuan darah, habis ini saya akan menjelaskan proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah itu membutuhkan 13 faktor pembekuan darah. Ada 13 factors. Dari 13 faktor ini, pada penyakit hemofili, ada kekurangan faktor 8 dan faktor 9. Sehingga tidak akan terjadi proses pembekuan darah secara sempurna. Saya ulangi, faktor ada 13, tapi faktor ini bukan gen. Yang gennya itu apa? Gen yang menghasilkan faktor 8 dan faktor 9. X-link tadi. Nah, saya kembali ke slide saya yang tadi. Sampai sini kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Nah, kita ke fase pembekuan darah. Stage of blood clotting. Jadi tubuh manusia itu ketika mengalami perdarahan, baik perdarahan minor maupun perdarahan mayor, itu pasti akan otomatis terjadi proses pembekuan darah. Ada sinyal dalam tubuh. Pada penyakit hemofili, proses pembekuan darah ini terjadinya lambat atau bahkan tidak ada. Sehingga darah tidak mampu membeku. Ini yang disebut dengan hemofili. Apakah semua penyakit gangguan pembekuan darah itu hemofili, Bu? Tidak. Ada banyak penyakit gangguan pembekuan darah, tapi penyebabnya berbeda-beda. Kalau penyebabnya karena faktor genetik, yang menyebabkan tidak adanya faktor pembekuan darah 8 dan faktor pembekuan darah 9, maka itu hemofili. Kalau ada penyakit gangguan pembekuan darah karena tidak diproduksinya trombosit dengan baik, maka itu bukan hemofili. Bisa kita sebut dengan trombositopenia. Misalnya pada penyakit demam berdarah. Pada penyakit demam berdarah, pasien mengalami perdarahan dan gangguan pembekuan darah. Tapi apakah karena dia hemofili, karena faktor genetik? Bukan. Virus demam berdarah, dengue itu akan menghancurkan sel trombosit. Sehingga sel trombosit tidak berproduksi dengan baik. Sehingga tidak terjadi proses pembekuan darah. Sama-sama terjadi perdarahan, tapi beda penyebab dan beda penyakit. Untuk kalian semakin paham, saya jelaskan dulu proses pembekuan darah. Ketika tubuh kita mengalami perdarahan, maka akan mengalami 3 fase secara normal. Fase yang pertama adalah fase pembuluh darah atau fase vaskuler. Setiap terjadi perdarahan, maka otomatis dalam waktu kurang dari 1 detik, 1/1000, 1/100 detik, pembuluh darah kita akan spasme, atau disebut dengan vasokonstriksi. Mengapa darah kita vasokonstriksi? Karena itu adalah cara pertama kali tubuh agar darah berhenti. Maka dia akan menyempit atau vasokonstriksi. Vasokonstriksi dipengaruhi oleh hormon endotelin dan hormon serotonin. Langkah kedua, dalam waktu yang sangat cepat, lebih cepat dari saya yang jelasin, begitu perdarahan setelah vaskularisasi atau pembuluh darahnya vasokonstriksi atau spasme, maka terjadi langkah kedua, tahap kedua. Maka di daerah yang luka tadi, di pembuluh darah yang luka tadi, terjadi migrasi trombosit atau migrasi platelet dalam jumlah banyak. Maka trombosit atau platelet akan datang ke lokasi yang berdarahan tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mulai melakukan pembekuan darah. Faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya trombosit dan migrasi trombosit ke daerah yang luka? Ada adenosin difosfat atau ADP. Ada hormon serotonin, ada tromboksan, dan ada faktor van Willebrand. Faktor van Willebrand ini adalah satu dari 13 faktor pembekuan darah yang tadi saya sebutkan. Ya, antara 1 sampai 13 itu ada nama faktor von Willebrand. Langkah yang ketiga adalah koagulasi. Pada saat yang sama, setelah terjadinya migrasi trombosit, maka mulailah dilakukan proses yang namanya koagulasi. Kita lihat koagulasi di sini, ada tahapannya. Di langkah ketiga, untuk proses koagulasi setelah ada trombosit, atau nama lainnya platelet, bermigrasi ke daerah yang luka, maka segeralah dilakukan proses koagulasi.
Langkah yang pertama, terbentuknya formasi protrombin melalui enzim yang disebut dengan protrombinase. Protrombin akan diubah menjadi trombin. Nantinya trombin akan diubah menjadi fibrinogen. Sepertinya kalian sudah belajar ini waktu SMA atau SMP secara umum. Dari fibrinogen akan berubah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang berfungsi mengikat darah-darah yang perdarahan tadi untuk akhirnya dia jadi beku. Itu sesuatu yang normal. Jadi yang saya jelasin tadi langkah 1 sampai 3 itu adalah sesuatu yang normal. Sekarang letak hemofili itu di mana, Bu? Nah, di langkah ketiga, koagulasi ini akan berubah dari protrombin menjadi trombin. Siapa yang mengubah protrombin menjadi trombin? Yang mengubah adalah faktor 1 sampai 13 dari proses pembekuan darah. Faktor 1 sampai 13 ini terkait murni dengan genetik. Pada hemofili, tidak terbentuk atau kurang terbentuknya jumlah faktor 8 dan faktor 9. 1 dari sampai 13 itu berarti faktor 8 sama faktor 9-nya itu tidak ada. Atau berkurang. Tergantung jumlahnya. Nanti ada hemofili ringan, sedang, dan berat. Kalau hemofili ringan, kekurangan kadar faktor 8 dan 9 itu masih 50%. Maka disebut dengan hemofili ringan. Kalau hemofili sedang, kadar faktor 8 dan 9-nya itu kurang dari 5% di dalam darah. Kalau hemofili berat, maka kadar faktor 8 dan faktor 9 kurang dari 1%. Nah, fungsi faktor 8 sampai 9 itu di mana sih? Fungsinya adalah mengubah protrombin menjadi trombin. Kalau tidak ada gen yang membentuk faktor 8 dan faktor 9, maka tidak akan terjadi perubahan dari protrombin menjadi trombin. Otomatis tidak akan ada perubahan dari trombin menjadi fibrinogen dan tidak akan ada perubahan dari fibrinogen menjadi fibrin. Akibatnya tidak terjadilah pembekuan darah. Inilah yang dimaksud dengan perpanjangan waktu perdarahan atau tidak mampu membeku pada hemofili. Mudah-mudahan paham ya di sini ya. Kalau demam berdarah tadi di mana, Bu? Kalau demam berdarah terjadinya di sini. Langkah kedua, tidak ada trombosit yang termigrasi. Kenapa? Karena trombositnya rusak, dihancurkan oleh protozoa pada plasma pada virus dengue tadi. Apakah dia punya faktor pembekuan darah? Dia punya, karena kan tidak hemofili. Tapi gimana mau membeku? Trombositnya tidak ada, tidak datang ke tempat yang perdarahan tadi. Sehingga tidak bisa diteruskan sampai ke faktor langkah ketiga. Langkah ketiga sudah perubahan ini. Nah, tapi pada demam berdarah, dia belum sampai sini. Trombositnya tidak ada stoknya. Jadi kalau pada demam berdarah, ya dia harus diperbaiki cairan dan ditransfusi trombosit biasanya. Tapi kalau pada hemofili, bukan trombositnya yang kita perbaiki, tapi faktornya. Transfusinya bukan transfusi trombosit, tapi transfusi faktor 8 dan transfusi faktor 9. Sudah bisa membedakan ya? Nah, tapi sama-sama terjadi perdarahan kan, Bu? Iya, sama-sama terjadi perdarahan, tapi berbeda di proses pembekuan darahnya. Tapi secara klinis akan terlihat sama-sama terjadi bleeding atau perdarahan. Tapi faktor prosesnya yang berbeda. Inilah yang disebut dengan hemofili karena kekurangan faktor 8 dan 9. Nah, ini kita punya faktor 1 sampai faktor 13. Ada faktor 1 sampai 13 untuk mengubah protrombin menjadi trombin, trombin menjadi fibrinogen, fibrinogen berubah menjadi fibrin. Nah, faktor 8 sama faktor 9 itu tidak ada pada hemofili. Hemofili itu ada hemofili A, ada hemofili B. Hemofili A itu yang karena kekurangan faktor 8, hemofili B itu kekurangan faktor 9. Prevalensi yang paling sering hemofili yang mana? Yang paling sering itu hemofili A. Dari 4.000 kelahiran, 1 anak bisa mengalami hemofili A. Kalau hemofili B dari 20.000 kelahiran, ada 1 yang mengalami
hemofili. Hemofili sering kena laki-laki karena tadi saya bilang pada perempuan karier, tapi kalau karena dia X-linked. Begitu dia kena XY, kena laki-laki, maka mutlak dia mengalami hemofili. Pemeriksaan diagnosis pada hemofili tidak cukup dengan nilai trombosit. Karena bukan trombositnya yang rusak, tapi faktor genetik yang membekukan darah tadi. Kalau pada demam berdarah, jadi diagnosis bandingnya itu antara hemofili dengan diagnosis demam berdarah, perbedaannya di trombosit. Pada hemofili, trombositnya belum tentu sangat rendah. Tapi kalau pada dengue, demam berdarah, trombositnya ya rendah. Karena yang rusak adalah nilai trombositnya. Tapi kalau pada hemofili yang rusak kan faktor gennya. Nah, itu bedanya di situ. Ya, jadi kita tidak bisa menegakkan diagnosis dari jumlah trombosit. Tapi harus ada pemeriksaan gen. Harus ada pemeriksaan protein faktor pembekuan darah. Sebentar ya, sebentar. Haikal, maskernya mana? Ayo pakai masker semuanya. Pakai masker. Nggak boleh main kalau nggak pakai masker. Aslam, Fitri ambil maskernya ya. Haikal pakai maskernya, nak. Haikal? Ya, makasih. Nah, ini gejala hemofili. Gejala hemofili itu apa? Ya, otomatis perdarahan. Kalau tadi talasemia gejalanya apa? Ya, otomatis anemia, kan? Tinggal ringan, sedang, berat. Pada hemofili otomatis perdarahan. Tinggal ringan, sedang, berat. Kalau hemofili yang ringan, perdarahannya itu tidak serta-merta sering terjadi perdarahan pada hemofili yang ringan. Nanti ada di slide yang satu lagi tadi tuh yang latarnya hitam, kalian sudah download di e-learning. Kalau hemofili ringan, itu dia belum tentu seminggu sekali, belum tentu sebulan sekali ada perdarahan. Dia harus aktivitas yang berat baru terlihat ada perdarahan. Contoh pada kasus yang saya kasih. Karena dia olahraga, ada cedera, baru terlihat ada perdarahan. Hemofili ringan. Hemofili ringan itu pasiennya bisa hidup normal sampai dewasa tanpa ada treatment khusus. Tapi kalau hemofili yang sedang, itu dia bisa mengalami perdarahan sebulan sekali. Cederanya bukan cedera ringan, mungkin cedera yang agak berat, misalnya terkena pisau. Baru kelihatan perdarahan memanjang. Kalau pada hemofili yang berat, itu belum seminggu sekali pun bisa terjadi perdarahan. Bahkan dengan hal-hal yang ringan, kepentok meja, kepentok kursi, lebam, biru, nah itu udah kelihatan. Tapi kalau pada hemofili ringan, belum tentu dia sering lebam-lebam. Pada hemofili yang berat, dengan kejadian minor saja sudah bisa mencetuskan terjadinya perdarahan. Biasanya diagnosis hemofili pada anak-anak itu terlihat pada kejadian hitan atau sunat. Jadi begitu dia dihitan, darahnya sulit berhenti. Nah itu kita bisa mendiagnosis hemofili dari kejadian seperti itu. Kalau dia hemofili berat, otomatis lebih berat perdarahannya. Kalau kita kaji riwayatnya, misalnya pada kelompok yang mau presentasi minggu depan, nggak nunggu hitan, mungkin dia ketusuk jarum pun perdarahannya akan netes-netes lebay. Itu hemofili berat. Tapi kalau hemofili yang ringan, dia ketusuk jarum biasanya nggak netes-netes, tapi agak lama aja gitu, tapi lama-lama berhenti. Tapi kalau hemofili berat, ketusuk jarum pun dia sudah perdarahan yang panjang. Kepentok meja lebam-lebam. Itu hemofili berat. Ya. Komplikasinya apa? Kalau dia perdarahannya ringan, cuma ketusuk jarum, nggak berhenti-berhenti darah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pada hemofili berat, lama-lama dia darahnya ngocor. Nah, yang ada komplikasi dehidrasi dan hipovolemi ini biasanya pada hemofili yang sedang, moderate, sama hemofili yang berat atau severe. Bahkan bisa mengalami kematian karena perdarahan hebat. Ya, kalau dia tidak pernah terdiagnosis hemofili, tiba-tiba dia perdarahan berat dan tidak teratasi perdarahannya, pasien bisa meninggal. Meninggalnya karena apa? Karena dehidrasi, shock hipovolemi. Bahkan perdarahan yang sulit dideteksi adalah perdarahan yang terjadi di organ dalam. Perdarahan yang terjadi di organ dalam itu apa? Misalnya perdarahan gastrointestinal, perdarahan di abdomen. Kan tidak kelihatan dari luar. Perdarahan di otak. Itu pasien bisa mengalami kematian. Tidak terdeteksi perdarahannya, melainkan dengan CT scan dan USG. Kalau perdarahan gastrointestinal bisa kelihatan kalau dia BAB. Jadi kalau ada perdarahan di abdomen, dia BAB, darahnya warnanya hitam, BAB-nya warnanya hitam.
Itu menunjukkan ada perdarahan dari gastrointestinal, daerah sini. Tapi kalau dia BAB, keluar darah segar, merah, maka perdarahannya bukan di gastrointestinal atas, tapi di anus. Itu bedanya. Jadi kalau darahnya merah segar, berarti perdarahannya di anus. Tapi kalau dia BAB, perdarahannya warnanya hitam, maka perdarahannya pasti sudah dari abdomen, dari usus. Lebih parah mana? Lebih parah yang dari usus tadi, karena kita nggak bisa ngukur berapa perdarahannya. Jadi harus di USG. Ya, mudah-mudahan paham sampai situ. Tata laksana. Kalau dia perdarahannya akut, terlihat nyata, ada perdarahan, nyocor-nyocor, ya harus dibebat, diikat, dibebat segera. Kalau dia ketahuan hemofili, atau dari orang tuanya bisa menyatakan bahwa dia punya riwayat hemofili, atau pasien sendiri menyatakan, saya pasien hemofili. Udah, nggak ada obat lain selain dikasih obat faktor pembekuan darah. Obat faktor pembekuan darahnya namanya apa? Biasanya namanya CoAT. Isinya faktor 8 atau faktor 9. Bu, bukan ditransfusi trombosit kah? Bukan. Tadi saya udah jelasin di awal kan? Kan dia bukan kekurangan trombosit, dia kekurangan faktor. Kecuali dia demam berdarah, dia ditransfusi trombosit. Pada hemofili, dia harus ditransfusi faktor 8 atau faktor 9. Bentuknya seperti botol antibiotik vial, botol kaca. Jadi bukan bentuk warna darah gitu, bukan. Dia cairan bening. Lalu dia harus diinfus. Tujuan infus tadi bukan menghasilkan faktor, tapi mengganti cairan yang hilang karena perdarahan. Seperti kalian sudah diajarkan, kalau kita perdarahan, dia harus diinfus untuk mengganti cairan yang hilang. Nah, itu kurang lebihnya. Ada pertanyaan sampai sini terkait pengantar hemofili? Nanti kalian bisa kembangkan di presentasi minggu depan. Ya, menggunakan gambar. Saya ingin kalian menampilkan gambar. Oh, ciri hemofili ini kayak gini, lebam-lebam. Ada perubahan pada deformitas kaki, tulang, kayak gini gambarnya. Pada talasemia ada bentuk pada perubahan tulang, talasemia mayor, kayak gini gambarnya. Ya, untuk kelompok yang presentasi talasemia sama kelompok yang presentasi hemofili minggu depan. Ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Jadi kalau misalkan orang yang dengan hemofilia mereka pakai masker, Mbah masker. Iya, gimana Maria? Audrey? Kalau misalkan mereka yang hemofilia tadi lagi enggak pendarahan, kayak bahaya enggak sih, Bu? Kalau mereka lagi enggak pendarahan? Hanya kalau mereka perdarahan bahaya, apalagi yang hemofili sedang dan hemofili berat. Kalau tidak diberikan, gimana? Kalau lagi enggak ada luka atau cedera. Oh, kalau enggak ada luka enggak apa-apa. Kalau tidak ada faktor pemicunya enggak apa-apa. Tapi ya itu salah satu intervensi keperawatannya adalah dia harus dijaga benar agar tidak menimbulkan cedera. Maka anak-anak maupun dewasa yang terdiagnosis hemofili, mereka dilarang untuk ikut aktivitas olahraga, itu enggak boleh. Aktivitas outbound, membawa kendaraan sendiri, bawa motor, itu mereka dilarang. Karena ada risiko perdarahan kan? Takut, khawatir kalau mereka jatuh. Jadi kualitas hidupnya memang akan berkurang dibanding kita yang normal. Karena mereka terbatas aktivitasnya. Orang tua harus mengawasi di sekolah. Teman-teman, guru-gurunya harus tahu bahwa dia punya hemofili. Jadi dia aktivitasnya dibatasi. Olahraga hanya olahraga yang ringan. Ya, jadi kualitas hidupnya lebih terbatas pada hal-hal untuk mencegah terjadinya cedera. Mungkin dia tidak diperbolehkan untuk di dapur, takut kena pisau. Ya, karena kalau dia hemofili berat, begitu perdarahan itu tidak punya faktor 8 itu darahnya tidak akan berhenti. Gitu, ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Kebetulan ini Zoom-nya juga mau habis waktunya. Kalau ada yang mau pertanyaan lagi, saya akan buka link Zoom yang baru. Kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung tutup. Kita ketemu minggu depan di presentasi ya, kelompok talasemi dan hemofili. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait kasus kelompok, bisa langsung WA saya ya. Nanti saya akan jelasin di WA, ya, atau email. Atau di e-learning-nya bisa ditulis komen. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup langsung ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.
Terima kasih.